mindset lu kayak sebenarnya bener sih, mindset kayak pengen duit kayak aura positif kita untuk mencari rezeki tuh biasanya kalau sekarang dari aura positifnya bisa menambah aura positif. Ada orang Masuk. bini lu nggak ada kan? Kagak ada. MBY Mas Bahlil Yang udahlah Cong, jangan ambil gue Cong. Ada habisnya Cong, itu bahas itu Cong. yang Panjang. paling manis. Udah kita bahasin aja Cong. Kegiatan Ketua MBY yang bukan kegiatan di usia 30-an Cong. mancing. Assalamualaikum. Bangke emang Cong. Padahal dia duluan yang mulai mancing, gua ditinggalin. Ya kan, kenapa harus ada gua mancing aja? Tapi pemancing ini ya, lu kemanapun pasti ada orang yang lagi ngegendong joran. Beneran ya. Isi Sumpah gua, bener sih. lagi gua ke Sukabumi juga di jalan, ada orang yang gendong joran. Tapi emang iya lu mancing tuh apa ya? Dulu gua mikir orang mancing, orang goblok mana ini? Pagi-pagi mancing, anjing. Ternyata orang goblok itu sekarang gua. Tapi Enak Cong bener. enak. Enggak, jangan jauh-jauh dah. Lu mau berangkat kerja lewat kali Cisadane jembatan, pasti ada yang udah mancing. Pagi-pagi setengah 6. Itu lelaki Pasti udah Selama ini ya, ada yang bawa senapan, nembakin ikan. Iya, bener. Sama tidak, lu kayaknya gampang banget untuk Lu mah gak ada yang mancing ya? kayaknya lu gampang banget untuk bikin ini. Orang Indonesia tuh kepo banget. Coba nih, lu tes dah. Lu balik gawe, mau balik gawe lu dari mana? Lu berhenti depan Sini yang dikit. jembatan Cisadane, lu parkirin motor, lu begini. Kalau aja ke situ. Oh iya. ada yang berhenti. Ada apa Mas? Ini mas, nih gitu tuh. Jadi tadi berhenti ngeliatin. Terus ada satu lagi. Ada apa Mas? Nggak tahu nih, saya juga ngeliatin. Iya ya. Kepo, sumpah. Berarti ntar ada lagi tuh karakter bapak yang Enggak, jangan kan gitu, Cong. Lu bikin ini deh. Apa sosial eksperimen aja. Ber-6 atau ber-7, 10 orang lah. Di pinggir jalan lu berkumpul aja ngelilingin gitu. Tapi 10 orang itu kenal semua. Kamu jangan pakai tisu atuh. Pan. Terus Iya, berkumpul aja. Padahal di tengah-tengah itu nggak ada apa-apa. Lu saling ngeliatin aja gitu. Pasti ntar orang pada berhenti. Ada apa Mas? Ada apa Mas? Nggak ada apa-apa sih, ngeliatin doang. pasti ada karakter bapak yang begitu juga. Nggak ikut perkumpulan itu, cuma dari Jawa aja merhatiin. Tapi enggak Cong, gini Cong. Gua tuh emang kalau setiap orang kecelakaan Cong, gua pasti berhenti Cong. Berhentinya kenapa? Takutnya gua kenal sama orang itu kan, kasihan kalau misalnya kenal Iya. Nah, orang itu kenapa-napa gitu. Kalau Iya. kita kenal mah kita bisa hubungin keluarganya. Iya. Gua pernah tuh Cong kayak gitu. Gua pernah di pertigaan apa namanya? mana? Margasari. ya. Margasari di mana sih? Google. Galeong. Oh Galeo. Margonda. Kata gua rame-rame ada apa ini, gua berhenti kan. Tiba-tiba lagi pada berantem Cong. Lu taunya lu yang berantem ya. Terus Nggak, ada satu orang lagi dipukulin sama 3 orang. Terus gua ada Ya. pokan, bang, udah bang, jangan bang. Enggak bang, dia nyolot kenapa bang? Masa gua mau nyebrang dikatain anjing? Oh yaudah bang, pukulin lagi. Motornya dibalikin Cong, dibalikin kayak sepeda begitu. dibalikin ke sepeda, terus digoes, kasih air. Bocil banget. Lagi kecil bocilnya gitu Cong ya. Kagak anjir. Tapi kalau ada yang ribut di jalan gitu kan, misalkan lagi berantem tuh, kan suka macet tuh, karena ada yang misahin lah, ada yang apa. Karena gue salib, gue kesampingin udah, tampol. Ada gini. Jangan berantem, miskin. Kereta. Yang di kereta. Mas siapa mas? Diem aja mas. Gaya Saya ngantuk ini kayaknya ini. Tapi emang gak berasa dia. Kayaknya tau-tau udah usia 30 aja. Gua ngerasa kayak masih usia 20-an gitu. Rata-rata begitu, sumpah. Jiwa gua aja kayak jiwa gua masih zaman kuliah. Mau Ranger merah. Kalau Power Ranger merah harus. Iya pengen Ranger merah apa? Lalu mana gua dapetnya kuning, pink. Gak pernah gua dapet hijau, hitam. Terus kalau misalkan udah milih nih kan ada Power Ranger ke merah, Power Ranger kan banyak ya macamnya ya. Harus ada yang baru. Kan Iya. kita udah milih duluan yang merah kata dia. Terus kata dia apa? Ngapain milih-milih mending jadi diri sendiri. Begitu. Kasian lu pancong. Masa Si pancong mah jadi monster yang kecil-kecil. enggak? Sampai sekarang dia kayak gitu. Dia sekarang apa punya hobinya baca buku lah.
Ngaji lah apa kayak sebenarnya dia mulu yang menang. Enggak, kalau ngaji mah bukan hobi, emang keharusan. Iya, Iya nggak sih? kagak mau kalah nih. Semuanya maunya dia. Gue tanya tuh Seon sibukannya ngapain Seon? Sebenarnya di episode kemarin udah dibahas. Udah dibahas ya? Iya. Dia sini HRD ya teman-teman. Bangsat, jangan disalah-kata anjing. Jadi kalau jadi HRD pusing nggak Seon? Sebenarnya semua kerjaan tuh apapun pusing. Betul. Kayak ada yang bilang, lu mah enak. Selama kita masih kerja, semuanya capek, pasti capek. Kayak misalkan, lu mah enak di Jadi lu mah enak gitu kan? lu mah enak di kantor, cuma duduk luang pala lu. Ini pala muter. Jadi Malah iya begitu Nat. Jadi weh rasanya pengen balik ke masa kecil aja ya? Gak mau, lu mah galak. Kecil, ribut mulu. Bukan ribut mulu, nangis mulu. Lu emang dulu pernah pas dia kencingnya waktu merah? Iya, pernah Dut. Pernah kan Dut? Ya lu manis. Nih, kencing gua persis suara kayak gini nih. Wih kok kencing lu merah, lu cobain kan gini. Iya kan? Manis sih. Iya. kayaknya kecil kita goblok ya. Kayak gak ada mikir anjir kita kecil. Enggak, kayaknya dulu kecil pengen cocok gede, udah gede pengen kecil lagi ya Cong. Enggak, gue ngerasa kecil kayak gue goblok. Semua. Tapi gue emang gak mau lah. Win. Gak mau kecil lagi, gue gak beli mobil remote soalnya. Lu disuruh bikin pagar. Iya. Saja. Nih. Kan kita ya main mobil remote, sepatu roda. Dia mah cuma bisa ngeliat doang. Makanya gue bilang sekarang, Dut beli mobil remote 3 Dut. Nih gue mampu beli sekarang gitu. Udah lewat jo masanya. Beli. Gua balas kesuksesan. Seenggaknya lu beli aja, mau buat apa kayak buat Iya. apa. Cuma gua pamer ke kalian juga buat apa gitu. Ya enggak, maksudnya ke anak lu nanti. Jadi kan anak lu sebenarnya cita-cita semua orang tua kan anaknya mau lebih baik dari kita sendiri. Gitu. Dulu anaknya sering hilang, sekarang jangan sampai anaknya hilang. Si Pancong. Cuma gitu. Nunggu yang tinggal 5 menit. 5 menit. Gila, sedih itu ya. Kagak gitu. Tapi nggak tahu ya. Dulu tuh ya kalau misalkan mungkin teman-teman juga ngerasain kan ya, yang dulu yang kecilnya sering main sama teman-teman gitu ya. Kalau udah libur sekolah itu pasti setiap hari main. Iya. Kayak Nyamper. iya. Ntar balik-balik. Oke, kita break dulu nih jam 12. 12. Makan. Makan. Disuruh minum. Ntar jam 1 nyamper lagi, kelar maghrib. Ntar malam abis ngaji main lagi. Sumpah. Ardi disuruh pulang, suruh minum. Deh, kamu lu kenapa di luar? Dingin. Kita si Kuproy. Nggak di dalam, lu kenapa? Dingin pas keluar anget. Tapi dulu Mas Pancong bukan main sama geng-geng kita ya, Jo ya? Kagak lah. Gua main sama si Takin. Iwan. Habis Iwan. Ya pokoknya sama anak sono lah. Tibiu. Sama anak sono. Enggak sih juga enggak. Sama anak sono. Begitu beranjak dewasa, gua salah satu yang memisahkan diri. Emang kenapa? Udah nggak masuk aja, udah nggak dilihat aja di gua. Oh udah beda nih cara berpikirnya. Arah gua, tujuan gua mau ke sono, dia ke sono, dan gua menemukan ini sesuai nih sama arah tujuan gua di sini gitu. Akhirnya sampai sekarang begitu dulu. Iya. Sekarang hobi kita apa? Mancing. Tapi Mancing. Temen gua mancingnya doang semangat. Dapat mah kagak, Jo. Kagak, pokoknya kalau mancing jangan aja simeng aja. Suwe. Kagak dapet. Iya, suwe lu. Cuy, kita pernah mancing yang kata di kolam lele yang umpannya mewah banget. Belut kita potong-potong dikasih telur bebek. mana sih? Yang malam. Itu mah yang malam takbiran. Cuma cacing. Ih, belut. Emang iya belum? Belut. Itu mah yang malam takbiran, Cong. Iya, yang masih kupro ya? Iya, masih kuproy. Wih, Oh iya, yang di Purati ya? Iya, yang kita mancing sekilo 30.000 berapa ya? Yang sepuasnya itu. Tolong lele. Iya, Per 3 jam. kagak dapet 3 sama jam sekali. Asli. Tolong dong Mas, topiknya diganti. Saya diem aja nih. Saya nggak hobi mancing guys. Mohon maaf ini mah. Itu lebihnya apa? Tak futsal ya? Dulu kan lu sering banget. Ya. Dia sering banget ngajak gua futsal. Sama Futsal. ini. Sama apa kalau lu terinspirasi sama satu orang, sebutnya apa? Apa? Lu ngikutin orang. Role model. Iya. Role model. Lu sadar nggak? Lu dulu role model si Degor. Kenapa?
Iya, lu sadar gak sih Degor tuh kalau apa kok ngikutin dia mulu. Ya mungkin karena connection ya. Iya. Satu karena lahirnya bareng, Lahir sama tanggalnya bareng, tahunnya bareng. Enggak. emang di Di mata gua tuh Degor kayaknya ngikutin lu banget. Dulu. Serius? Emang iya? Iya. Kayak misalkan Liverpool, Iya. Liverpool. Gondrong. Ngikutin. Yang diikat sini. Ya, ngikut juga. Gue kangen sumpah. Bener. Oh, thank you, Iya, Degor. saya- Hai. Jangan-jangan Masih sehat kan Anda di sana? Jangan-jangan dia sayang sama lu. Bisa jadi. Ya kan karena kita semua di sini saling menyayangkan. Sama ini serius. Ini isu nggak tahu yang ya. Dulu jenggot. Katanya lu disunat suntiknya patah. Suntikannya patah. Masih nempel, bener gak? Masih nggak tahu gue apa ya? Bukan Bener gak sih? suntik. Anjir, bu apa ya? Bukan jarum suntik ya? Turunan Arab. Lu pernah ini nggak? Apa namanya? Ngejahit, sobek misalnya nih. Ah, Benangnya warna hitam. ah. Nah itu tuh sampai gua gede masih ada. Serius? Iya. Sekarang Sunat kagak dijahit jing. Gua nggak tahu deh. Mungkin lu kan pada sunat Sebelah dirasa, sekarang. kan? Lihat. Ini bekas si Jahitannya. iya dari benangnya itu masih ada bekasnya. Gue setahu gue laser kagak dijahit. Gua nggak Enggak, dia pakai bengkong, pakai yang bambu, bambu gini. nggak tahu bukan bengkong. Gini ya, set gitu ya. Iya. Ini gua bukan pakai bengkong. Gua masih ada. Gua pernah cerita ke emak gua, sama bapak gua pas gua udah kerja deh kayaknya. Gua cerita apa udah SMA gitu. Gua cerita lah. Iya. Iya, mak. Pak, ini kok udah gue coba bilang lah kan, takutnya kan kenapa nantinya kan. Ini kok di alat gue bilang alat kelamin Pak, kok ada bekas kayak Titik. bukan titik ya. Oh, ada lubangnya gitu ya. Iya, jadi kan ini Ada lubang ya, tidak? Enggak, ini ininya alat kelaminnya. Susah tunjukin Palanya. aja dapat ke kamera. Ya, Tunjukin ke kamera. alat kelamin. Alat kelamin. Nah, di atasnya itu kayak bekas masih benangnya hitam itu masih ada. Kata lu jarum. Iya kan, jarum ternyata pas gua udah gede jarum tuh keras gitu loh. Makanya nggak Harusnya warna keras. hitam, iya. Kalau temen gua kan dia kalau ya laki-laki ya, nggak tahu ya. Laki-laki di sekitar gua memang kan kadang kencing suka di mana saja. Iya. Di waktu SMP dia lagi kencing. Siapa yang tuh ini? Enggak, gua enggak. Ada. Nah, lu doang. Hidung lu deket mulut. Jadi dia lagi kencing di gang sepi. Terus gua lagi lewat. Jadi satu dari lubang begini, satu dari bawah begini. Hah? Iya kata gua, anjing lu bocor ya? Nggak tahu gua. Nah ini kan lubang nih. Ah. Dia dari sini ser, dari bawah juga ada gini ser. Anjing kata gua, bocor apa gimana? Ada dua saluran. Tapi saya kan dari sunat deh. Udah lihat. Cong, lu dulu lagi sunat dibeliin apa, Cong? Bos. Gue sepeda. Itu sama. Sama ini mobil-mobilan warna merah. Terus ada radionya. Tapi ya dulu mah kalau disunat kayak raja ya. Gue udah anjir. Naik kuda. Enggak, gue masih inget gue dulu lagi pas disunat, gue minta DVD ini, VCD Smackdown. Dibeliin gue jam tangan, pengen jam tangan dibeliin hari itu juga. Sama ini sama ayam Bekakak. Ya, Ayam bekakak ya. Samping kita mau buah-buahan kan. Iya. Gue naik udah jadi ngomong banget. Lu tau gak fungsinya kenapa makan ayam bekakak? Kenapa? Selain dari ini, dari kesehatannya. Apa? Sebenarnya kan dari protein ya. Kayaknya kalau di kambing mahal kan. Iya. Nah, ya. Jadi sebenarnya harus Guling mahal ya. kayaknya ya mah. Kan Iya bukan sih dari protein ya. Ayam iya, ayam Biar bisa ini ya. bisa menyembuhkan dari dalam gitu. Iya, iya ya. Iya protein cepat kan buat regenerasi luka. Bisa jadi. Iya. Iya, bisa jadi. Saya juga kurang tahu kalau itu mah. Iya bisa jadi. Tapi kalau Lu kan pakai kesehatan. Wah, enggak juga tuh gue masih ngerokok, Bos. kalau gue mau beli ini robot fire. Oh, yang tangannya segini dong. Tapi emang lu kecil udah beliin robot, Cong? Serius. Sepeda gue inget banget warna biru. Gue kayaknya nggak dibeliin apa-apa deh. Gue nggak minta Tahu ini tahu lu tuh tahu sih mobil remote yang ada radionya. Gue nggak pernah dibeliin sih. Sudah. Tapi remote. Oh, jadi pas jalan itu bunyi Kagak. black and yellow. Oh iya. Kalau dulu gua, nih karena kan gua bertiga si SD bareng, sekelas bareng. Kita kan dulu sering balik sekolah jalan. Ya. Terus ke Indomaret cuma beli mie gemes Satu. sama
sama duduk-duduk tiduran di lorong Indomaret ya. Ngadem doang anjing. Kalau dipikir. KM Iya, IKM. udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada anjir. Jadi tempat bubut. Si mbak-mbaknya Lu mah jadi masih hidup nggak ya? Lu mah pas SD kuat ya jalan kaki dari SD ke rumah anjir. Ya sebenarnya juga sekarang kuat, cuma ada kemauan apa enggak. Mager aja mager. Ya lu aja sekarang ke depan aja pasti naik motor, beli lele aja naik motor lu. Dulu kan bapak lu adalah salah satu orang yang paling kreatif. Iya. Lukis Tapi lu Ini bapak siapa? bapak lu. seniman. Ah. Tapi lu dulu pernah ikut nggak jualan bapak lu lele-lelean di depan Robinson? Sekolah Lele-lelean juga pernah kan? Pernah kan? Iya makanya kayaknya gue pernah lihat lu gitu. Di Plaza Kota Bumi dulu belum tutup. Sebelum Bukan dulu, gue ngeliat Robinson. Robinson, Iya. seberang pos. Enggak pernah gue di situ. Gue pernahnya ngikut yang di Plaza Kota Bumi sama dulu yang dicetaknya apa? TikTok. Ya, Oh, Sabar Sabar Subur Subur. itu. Tapi bapak lu jualan juga kan di Robinson? Iya. Iya. Iya kan? Tapi gue gak pernah ikut ke situ. Tapi Dan ini fakta ya. Keponakan gue yang paling besar kan SMP ya. Waktu SD mereka semua bareng nih. Yang satu periode 2, yang satu periode 1. Iya, satu periode 2, satu periode 1, satu lagi periode 1 juga. Waktu lomba kemarin, menang juara. ya dia yang juara. Juara apa tuh? Tahu nggak lu? Gambar, sumpah. DNA-nya menurun. Senimannya turun. tapi nggak barang-barang yang dulu dijualin mainan-mainan tradisional yang jualin sama bapak lu itu bikin sendiri Bisa sendiri. semua. Iya. Handcraft. Tapi kenapa sekarang jadi ini, Cong? Peralihan profesi. Mungkin dari mata Gini ya. kali. Dari Waktu bapak gue udah pas ngering nih. Jantung. Kayak Tony Stark. Wah. Jadi itu kan dipasang lewat ini ya. Kalau nggak salah dari pembuluh darah sini dah. Ya. Disalurin ke jantung ya. Terus Itu ketika dia di rumah nggak ngapa-ngapain. Oh, makanya cari kegiatan. Tapi nih abis pasang ring 3 bulan kagak ngerokok. Begitu dia aktif lagi ikut ngaji lagi segala macam ngerokok lagi nih. Tapi dia di rumah nggak ngapa-ngapain nih, badannya ngedrop. Tapi begitu dia ada kegiatan kayak gitu dan naik sepeda segala macam, di badannya sehat serius. Orang tua tuh dulu begitu. tapi memang bukti nyata ya, doa orang tua itu sangat berpengaruh sama anaknya. Contoh, ini menurut gua ya, menurut gua kalian itu lebih baik dari bapak-bapak kalian dulu. Ya iyalah. Iya, maksudnya bukan dari ekonomi. dari gua nggak tahu ya kalau dari segi Ekonomi. sifat mental, tapi kalau yang gue lihat dari segi ekonomi, kalian semua lebih baik daripada orang tua kalian. Betul. Iya betul dah. Sepakat. Kayak misalkan apa namanya, lu nih kecil Dut, iya kan? Sedih kan, sedih. Mobil remote nggak punya, Soalin pagar mulu. iya, terus misalkan sepatu roda nggak punya, tapi sekarang anak lu kalau mau beli bisa. Iya tapi iya maksudnya Anak gua, Cong, belum nyebut, baru nunjuk doang, gua beliin. makanya itu bukti nyata bahwa kita lebih baik dari orang tua kita, karena kan orang yang mau lebih baik dari diri kita itu cuma orang tua kita. Sih. Iya. Sekarang lu kepikiran nggak kan? Anak gua sekarang susunya sekalian 150.000. Let's game. Sekali 150.000. Dari 150.000 itu cuma 1 minggu. Anjing. Coba, kamu kalau coba dulu bapak gua susu gua 150.000. Kebeli gak bapak gua? Enggak. Enggak, iya makanya Kebeli, Cong. Ada Allah. Enggak. Tapi ya bedanya zaman dulu sama sekarang, mungkin bapak-bapak kita lah ekonominya nggak kayak kita sekarang nih yang udah berkeluarga nih. Tapi mereka bisa punya rumah. Iya, tuh. iya itu dia. Mau tahu gak kenapa? Kenapa? Kenapa sekarang kita susah punya rumah? Karena dolar 18.000. Anjing itu lagi. Dan OTW 22.000. Nah, coba. Dan katanya 25.000. Makanya Kores. gimana? Sebenarnya tuh sekarang kalau kita bilang kita miskin nih karena kita tidak bekerja keras. Coba lu jam 2 malam lu ke pasar. Lu ke lampu merah, udah banyak orang yang bawa sayuran, orang yang gotong bawang. Orang tua. Itu yang dibilang malas tuh. Kagak, mereka rajin boy. Ketika lu malam tidur segala Ya segala udah macam. bangun. Dia udah bangun. Miskin nggak? Miskin. Berarti itu kita miskin bukan karena kita nggak rajin, Tapi emang karena sistem. karena sistem. Iya. Coba. Jadi ya, untuk adik-adik yang nonton ini, kita harus melawan sistem. Scam berarti sekarang. Pak. Sekarang gitu. Melawan kapitalis dong. Sekarang gini, lebih gampang mana ngatur orang yang perutnya lapar sama orang yang perutnya kenyang. Kenyang.
Yang lapar lah. Yang lapar lah. Lu tinggal kasih makan, lu tinggal suruh kesini mau. Coba yang kenyang mikir. Ada sistem yang begini pasti mikir nggak bisa dong kalau gini gua rugi. Coba kalau yang lapar kagak bisa mikir. Tapi boy. memang rata-rata orang dulu itu lebih sehat daripada sekarang. Jo. Makanan ya. Iya. Mana? Sama ini sih, kita kan makin kesini makin teknologi makin berkembang, kitanya juga makin mager. Ya. Cong sini dikit. Dilihat aja dari kondisi Coba aja perut lu kita. lihat film Angling Dharma. Naik naga. Tapi kayaknya dulu ya waktu kita nonton film Angling Dharma terus siapa yang malampir ya? Ngalampir Ya, randong. itu satu ini kan ya satu film nggak sih? Satu film. Ya. Kita kayak terkesima aja nonton kayak gitu, bener gak? Tapi emang maksudnya itu film drama yang keren kalau menurut gue, Cong. Drama kolosal ya? Iya, drama kolosal yang keren. Iya, terus kita ketika nonton itu di masa itu ya kita nonton itu tuh kayak realistis banget. Lalu gitu, coba dah sekarang kita nonton itu. Sama, kalau kalau gua kan memang kerjanya di bagian desain ya. Ah, Kayak gua dulu bikin gambar ini bagus. Tapi sekarang gua lihat gambar gua yang 5 tahun lalu, ini anjing jelek banget ya. Karena begitu, karena kan makin lama kita ikutin perkembangan zaman, kitanya juga makin berkembang. Ketika ngeliat kita yang dulu kurang. Sama kayak misalkan kita lihat foto-foto zaman kita dulu lah ya. Di gua anjing dulu dekil amat, kok gua sekarang masih dekil gitu misalkan ya. kayak gitu sih sebenarnya. lu ada ketakutan nggak aja? Misalkan sekarang AI banyak. Ya, Lu mau bikin desain apa aja lewat AI, lu tinggal perintah doang dia udah bisa bikinin. enggak. Gini, kalau gua mengakalinya adalah gua harus mengikuti itu juga. Jadi AI itu bukan jadi saingan gua, tapi gua harus bisa manfaatin itu. Begitu. Contoh, Nah, ada hal ilustrasi yang kalau gua akan bikin hmm, itu akan makan waktu banyak. hmm. Jadi gua bikinnya misalnya bagian tertentu nih, nggak semuanya ya. Bagian tertentu gue bikinnya pakai AI, nanti gue combine sama yang hasil gue bikin sendiri, kayak gitu-gitu. Sebenarnya mempermudah, kayak misalkan di CapCut aja lah ya. Kalau gue dulu itu bikin teks subtitle yang bawahnya tuh Ya. manual. Ya. Jadi misalnya dia ngomong apa, gue dengerin. Sekarang Dia ngomong apa, gue tinggal ketik ya. Cuma sekarang tinggal klik, jadi semua. Cuma memang gue harus teliti, harus gue revisi dulu. Kadang-kadang kan ciptaan Tuhan aja kadang bisa salah, apalagi ciptaan manusia. Apalagi sistem. Jadi makanya itu gua teliti dulu, yang salah-salah gua revisi. Siap senior desain. Enggak, bukan gitu. Jadi sebenarnya nggak, Cong, kalau di zaman sekarang gini ya. Maksud gua kenapa gua bisa ngomong gitu? Soalnya banyak lah di pinggir-pinggir jalan, entah dia kedai makanan atau apa. Banyak, ya dia banyak yang banner-bannernya itu. Ayam goreng, Itu dari- fried chicken. Itu dari gua tahu tuh itu dari inian ini. Dan AI. dia nggak ngedesain sendiri. Tapi kelihatan sih kalau yang dari AI. Iya, Iya, beda-beda. Di sana begitu. Enggak lu nggak ada kekhawatiran kerjaan gua bisa di ini nih. Ya, karena gua maksudnya, ya gua harus open minded. Gua nggak boleh tertutup. Jadi Lu nggak boleh menolak ya. iya, harus terima juga, harus ngikutin. Jadi gua memanfaatkan AI itu bukan sebagai pengganti, Tapi fasilitas. tapi sebagai fasilitas. kata gue mah, Cong, ya, yang nggak bisa digantikan sama AI Adalah kasih sayang orang tua. tukang proyek bangunan. AI nggak bisa masang bata, nyemen. Lo bisa digantikan sama AI, Cong. Tapi ya, Robot udah. by the way, ngomongin bangunan, gue sebenarnya yang susah masuk logika. Kenapa bangunan-bangunan zaman dulu itu lebih kuat, lebih kokoh? Contoh, Candi Borobudur. Contoh, Nggak ada semen lo itu. Gunung Padang. Pintu 10 Pasar Baru. Walau itu mama, itu mah nggak lama-lama banget. Tapi kan itu Zaman cuma Belanda. Belanda. Iya, tapi maksud gue yang zaman dulu banget kayak piramid, Tema kayak Stonehenge. Jadi gini, Jo, apa namanya, Padang kalau yang di kalau itu. di industri itu ada beberapa revolusi industri. Gue lupa lah, ada sekarang tuh udah masuk, Awalnya di Jerman. sekarang udah masuk revolusi industri kelima. Nah, 5.0. peralihannya itu udah mulai dari industri ketiga. Jadi industri sekarang itu ngelihatnya udah bukan lagi kualitas, tapi sustainability bisnis. Tuh. Jadi apa namanya, bisnis tuh bisa terus. Karena gini, misalnya gini, lu beli motor nih, Hmm. lu jangan jauh-jauh bangunan deh, motor
motor tahun 2000 ke bawah sama motor 2020 ke atas itu kan beda kualitasnya. Karena Lebih bagus mana? lebih bagus tahun 2000 tuh. Motor saya. Mesin. Oh, Ini banyak karena orang dia ngakuin. karena dia lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas begitu. Enggak, tetap kualitasnya diperhatiin. Cuman kalau dalam industri bisnis ya, maksudnya Ada itu yang dikurangin. bukan yang kurangin, apa namanya? Buat dia melihat lancar kalau terus. bahasa kasarnya ya, misalnya Betul. kalau misalnya dia awet banget nih, misalnya sampai 20 tahun sampai 30 tahun nggak rusak-rusak, itu keberlangsungan bisnisnya Bakal terancam gitu. Bukan terancam, maksudnya bakal gulung tikar. Nah, kayak sekarang Nokia ya. iya. Ya sama kayak misalkan penjajah Belanda menjajah kita 350 tahun. Hutan-hutan masih ada, sungai-sungai masih jernih. Ya situ ya. Bangunan masih kokoh. Tapi coba lihat sekarang, hutan-hutan gundul, sungai-sungai keruh, Iya. bangunan-bangunan keropos, gampang roboh, Gampang roboh. jembatan gampang roboh. Sebenarnya siapa yang penjajah? Tapi Tadi jajah. dipikir-pikir, Kayaknya nih ya, kayak juga sih. pintu air 10, bangunan-bangunan Belanda yang ditinggalin Belanda, kenapa sampai sekarang masih bisa bertahan lama? Menurut gua pada zaman itu pemerintahan kolonial Belanda ini mikirnya dia bakal lama di sini. Iya. Iya, karena dia bikinnya bagus gitu. Ya, makanya kenapa jembatan-jembatan bangunan-bangunan yang pemerintah kolonial bangun itu kuat-kuat sebab dia mikirnya dia bakal lama di sini. Tapi lu ini nggak mikir nggak? Seandainya nih ya, seandainya sampai detik ini Belanda masih di sini, apakah kita bakal jadi negara yang maju? Mungkin. Karena gini Jo, gua pernah bukan pernah ya, beberapa terus sama related sama pekerjaan gue yang sekarang. Jadi si Belanda ini emang bagus. Dia ngejajah. Bukan bagus sih, maksudnya ya namanya penjajahan gak ada yang bagus lah. Tapi dia melihat potensinya bagus. Yang dia datangin pertama adalah sumber airnya dulu. Iya. Ditarik nih sumber air. Karena gue pernah ada PLTA di daerah Jawa Barat. Itu si Belanda bangun. Jadi LTA di ya. tengah-tengah gunung dia. Ya. Itu tadinya gunung, sama dia dikeruk, dibikin danau. Nah, danau itu kan kalau misalnya hujan, nampung air tuh. Ya. Di bawahnya dibikin pembangkit listrik. Danau mana itu? Ada danau Jatiluhur, bukan Danau. Saguling kalau nggak salah nama danau. Bahkan nih katanya ya negara Belanda itu apanya kontur tanahnya atau apa, pokoknya kontur daerahnya atau apa gitu, itu sama kayak di Iya, Indonesia. Makanya di Belanda itu banyak sungai-sungai. Iya. Jadi kalau misalkan hujan deras, Enggak, dia segala macam, ini Cong, banjir. pinter juga pinternya gini. Dia kayak bangun irigasi gitu kan. Dia mikir, oh ini kalau nggak dibikin sungai ini bakalan banjir nih. Dengan airnya kita alirin ke sungai kita jadiin apa namanya sungai-sungai kecil buat sawah gitu Iya. kan. Makanya di Indonesia, di Jakarta lah banyak sungai-sungai. Terus di sini nih banyak pintu air yang dibangun sebab ininya tuh sama kayak di asal negara mereka. Makanya kan dia nyiptain, kan dengar apa? Dia lu bilang tadi di Belanda sama di Indonesia, dia apalagi di Pulau Jawa katanya. Ya dia ngelihat Belanda kan daratannya di bawah air ya. Nah, dan dia ngelihat tuh Indonesia tuh ke depannya pasti bakal nyusut kayak sekarang aja kan udah berapa setiap Tahunnya iya tahun-tahunnya menyusut. Nah, dia tuh bakal bikin sistem irigasi kayak gitu. Tapi juga sependek yang gua tahu, Belanda itu adalah dulu negara yang hampir bangkrut. Secara tidak langsung Indonesia ngebantu kebangkitan mereka. Kayak misalkan dulu VOC berdiri di sini, nggak boleh tuh bawa tentara apa bawa keamanan lah gitu, senjata apa kayaknya ya, sependek yang gue tahu. Oke, sama ratunya apa sama kerajaannya gitu diperbolehkan asal dia ini apa nyerahin berapa persen upeti ke kerajaan Belanda. Jadi karena itulah dari bisnis dari sini tuh VOC. Jadi si Belanda jadi maju. Iya. Makanya mungkin timbal baliknya keturunan sekarang banyak yang jadi diaspora sini. Kan banyak hasil-hasil sependek yang gua tahu, hasil-hasil penjarahan pusaka Indonesia itu pada dibalikin ke sini. Masih ada juga beberapa yang dipamerin. Iya, masih ada beberapa, tapi ada beberapa kan yang juga di Museum Amsterdam. Tapi Iya. yang dulu bilang sependek yang gue tahu juga katanya kita juga dijajah enggak 350 tahun katanya. Bahkan
bahasa Belanda juga banyak bisa sama sini kan. Ya. Kantor, kulkas, tahu ya, handuk Gratis. gratis. Frikadel ya. Tahu gua ya. Kayak gitu. Jadi pengen jadi Ya, sebenarnya kan- Belanda. Sebenarnya kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dinamis. Kenapa? Banyak bahasa lain yang masuk. Contoh bahasa Arab, bahasa Belanda, Iya. banyak Nah, lagi bahasa Cina. Bahasa Suryani. Jadi, kayaknya hampir dah. Mau kupon. Masih ada nggak sih? Apa? Orangnya tadi udah meninggal. Masih ada anjing. Iya. Masih ada anjing. Itu gua ngefans banget sama dia. Nama Ida. Tapi Wih. Kalau bro, Ih, parah banget. Gue tuh ya, kalau gue punya superpower, gue pengen back to past, gue pengen ke masa lalu, gue pengen ngelihat Seperti dulu, apa? iya dulu tuh kayak gimana, leluhur gue itu siapa, mereka itu apa, gitu. Terus di zaman dulu tuh ini dulu apa, zaman dulu tuh kegiatan mereka itu apa. Gue pengen gitu, jadi gue Pengen pengen. travel gitu ya. Iya. nih, ini ada ya. Gue liat di Instagram ada orang tuanya dua-duanya Asia nih, Korea. Begitu mereka nikah dan punya anak, si anaknya 2 anak itu pirang, Pirang. matanya biru. pirang cong. Iya. 300 dong sejari. Goblok. matanya Oh iya, di biru. mana, Dut? Si suami Di mana? curigalah ke istrinya. Ini selingkuh nih dia nih. Ternyata begitu si suami dan si anak yang dites DNA, ternyata dua-duanya identik sama. Ini keturunan kalian. Ditelusurin lagi DNA-nya si suami, ternyata si suami punya nenek moyang itu orang Rusia. Iya, makanya sebenarnya perlu tahu. Kita mumpung yang aware dari sekarang, kita bikin family tree. Serius. Pohon untuk. Iya, jadi bapak kakek lu punya anak si ini, ntar nikah sama si ini. Terus ini rapi gitu kayak punya keluarga Targaryen di zaman. Makanya gua juga curiga, jangan-jangan gua keturunan Kesultanan Banten ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi lu San kepedean galak. kalau gitu. Sama galak. Ini obrolan gua sama si Ayu sebelum tidur. Sedikit Gua bacot. ngeliat ya, anak gua putih bersih ganteng. Gua anjing hancur berantakan begini. Kok ganteng sih anak? Maksudnya cantik gitu. Terus gue anjing gue hancur berantakan begini, anak gue bisa cakep begini. Terus lo gini, kayaknya aku ada keturunan bulenya dah. Iya, makanya sebenarnya family tree itu harus tersusun rapi kayak keluarganya Jadi Targaryen kalau gitu, jadi di enak. agamanya, jadi lu kalau ngasih hadiah kayak susun Leroy naik. Iya, kayak Itu ngasih hadiah. Iya, Apa sebenarnya kalau di Habib apa tulis namanya? ini apa mazhab? Mazhab. Bukan. Bukan, ini apa namanya? Apa sih kalau di Habib itu apa? Skip udah. Enggak, kita nanti bakalan ini. Apa sih? Coba kita lihat. Silsilah apa? Apa? Nasab. Nasab. Bukan loh, yang pencatat Itu awaliyah. Roberto Lawal. Robit Alawi awalnya. Udah. Di sini kan ada Emang iya Robitul awaliyah. Iya, itu pencatatan Nah, aja ini. doang. Habib ini beranak ini gitu. Tapi kan Itu perlu dalam keluarga kita sendiri. Makanya di sana mulai dari lu, anak lu namanya Mubashir. Dah, lu bilang ke anak lu, Susah cabangnya awal dari 4 jadi 11. udah anjing. Iya kan? Ini 4, ini 11. Kalah personil. Gak bisa, jangan contoh ke bapak keluarga. Iya, sebenarnya kata kayak halilintar. Iya, halilintar. Gak bisa. kan lu gak mau bisa jorok. Kamu kalau punya anak, belakangnya harus ada Mubashirnya ya. Gitu. Tapi si Ami nggak mau ada Maulananya belakang najis. Emang apa? Nggak tahu gua enggak. takut ini ya sambil duana. Enggak, takutnya aneh kayak gua katanya. Hah? Takutnya aneh kayak gua. Iya. Tapi menurut tuh penamaan anak itu ngaruh nggak sih ke kesehatan si anak itu? Enggak. Enggak. Nggak tahu ya. Kalau gua enggak. Gue percaya nggak percaya sih ya. Gua tahu, Cong. Lu pasti gara-gara Aku sakit mulu. Lu sakit mulu. Makanya digantinya sekarang Kagak. namanya Hana. Jadi anak gua Siapa? waktu anak gua namanya kan Sofia Hana Maria. Waktu dia dipanggil Sofia, sakit mulu tuh tiap bulan dia sakit. Tiap bulan dia sakit. Nah, bukan dari mertua gua, tapi dari emak gua. Ngomong begini, udahlah sekarang mah jangan dipanggil Sofia. Terus gua tanya, emang kenapa? Sakit-sakit mulu tuh anak lu. Terus panggil apa? Udah dipanggil Hana aja. Nah, ya udahlah gua ngikut aja. Nah, gua ngomong gitulah ke mertua gua. Nah, mertua gua sekarang selingkungan itu manggilnya kalau ketemu anak gua Hana, dia kagak sakit. Kalau gua nggak percaya sih. Tapi kalau misalkan tempat tinggal
masih make sense. Ya, Maksud, ya, Ya contoh misalkan Oh, jangan iya. kamu sakit-sakitan mulu, coba pindah rumah. Bisa jadi rumah itu lembab Iya. atau dekat Kalau lingkungan ada itu ya yang- ada yang ada kurang, Bener-bener. ada ilmiahnya. Oh. bener. Gitu. Terakhir kali anak gua dirawat di rumah sakit, gua konsul lah sama dokter. Nah. Gua tanya gini, Dok. Anak saya tiap bulan ada aja sakitnya. Sakitnya selalu sama di pernapasan. Si dokter nanya, kamar kamu ada ventilasi nggak? Nggak ada. Nggak ada, Dok. Ventilasi cuma ada di AC 24 jam. Itu doang. AC pakai AC, Dok, 24 jam. Coba kamu lihat di ini di apa? Dinding ujung. Di dinding ada nggak kayak Jamur. ya apa sih dia disebutnya? Jamur enoki gitu ya. Anjir, bukan Plak putih ya. enggak, maksudnya kayak Basah kayak lumut ya, kayak basah Iya, gitu. kayak basah lembab. Ada, Dok, begitu. Nah, coba mulai sekarang kamu beli ini Dehumidifier. Humidifier. Air purifier. Air purifier. Humidifier. Dehumidifier. Dehumidifier. Ada lagi air purifier, ada lagi Ini True Daily Filler. Nah, Ya intinya itulah. Air fryer. Ya intinya gitulah. Michael Schumacher. Kira pembatak aja. Sarah Max Zuckerberg. Maria Sharapova. Ya pokoknya gitulah ya. Ya gue beli itu terus gue pasang lah di kamar tuh. Gue pasang di kamar, sekarang anakku sehat. Kayaknya gara-gara itu deh ya. Iya, Sirkulasi udara ya. Anak kecil kan sensitif, Cong. Berarti Iya. kagak ngaruh ya nama ya. Kalau gua nggak percaya. Ya kalau gua nggak percaya, tapi kalau dari lingkungan iya. coba pindah atau apa gitu, itu masih make sense. bisa jadi kayak mungkin di daerah rumahnya dekat kawasan industri yang banyak Iya. juga bisa jadi kayak Terus sama ini, Cok. disaranin Sama kayak feng shui-nya, bukan percaya feng shui ya. Feng shui. Maksud gua percaya kajian ilmiahnya. Maksud gua kayak feng shui-nya Cina bilang, rumah itu jangan ngadep, jangan bikin tusuk sate, katanya bikin sial. Bukan karena bikin sial, karena tusuk sate itu kan kelihatan dari segala arah kan, dari yang lurus, dari yang belok, dari kanan kiri gitu kan. Energi. Jadi bukan energi, maksudnya orang jadi ngelihat, lebih sering ngelihat rumah itu. Terus yang namanya orang lewat kan ngomong, wih orang itu kaya mulu, sakit kayak gitu kan. Nah, maksudnya jadi dari omongan itu gitu kan. Sampai bahkan Maksudnya kita sebagai muslim kan percaya nih omongan itu doa gitu. Coba tanya sama rumahnya ditusuk sate, percaya nggak? sama bahkan orang tua gue sendiri ngomong kayak gini. Udah, kalau udah anak kamu kalau udah sehat, jangan dibilang gendut lah, gemuk lah, apa segala macam. Iya. Buat tanya, emang kenapa sih, Bu? Jadi sakit. Jangan. Itu yang jagainnya nggak suka. Sih mah gua. Maksudnya Apa sih? pengasuh. Maksudnya orang tua yang jagain. Kenapa sih? Itu jagain dia, nenek moyangnya nggak suka. Apa sih? Ya maksudnya orang dulu kan, maksudnya orang-orang tua kita zaman dulu kan kepercayaannya mengambil hal yang simple aja, Iya. yang nggak make sense. Nggak, kadang-kadang maksudnya gini, Cong. Kadang-kadang bingung juga ya, maksudnya antara mitos nih, mitos sama maksudnya mau dibilang itu mitos doang itu mah nggak percaya, tapi orang tua yang ngomong kalau nggak kita ikutin Sebenarnya ada kalau yang lu bilang kalau apa? durhaka. Contoh kayak nggak boleh berdiri di depan kita apa duduk di depan Iya kita, dong. padahal kan ada maksudnya ngalangin orang kayak gitu sih. Sebenarnya kalau itu memang mudah dilakukan dan tidak berdampak buruk, Kenapa enggak? lakukan aja selama itu kita Masih ya. niat menuruti orang tua. Tapi kalau memang sulit atau berdampak buruk, ya Misalnya udah. Panca ganti anaknya potong kambing 2. Nah itu kan sulit, Cong, dilakukan gitu kan. Ya, misalkan kita belum ada rezekinya. Sama gini ya. Ini waktu Gue diem ya, gue belum punya anak ya, soalnya. waktu anak Sama. Sebenarnya gini, waktu anak gua belum lahir, posisinya si Ayu masih hamil nih. Posisinya si Ayu juga masih kerja di Lipo kan. Begitu gua datang ke rumah mama gua udah nyiapin tuh peniti, bawang putih, Sama sapu lidi. bukan apa? Cabe. Bawang. Apa nih? Sebutannya apa ya? Bangle. Bangsal lagi bangsal lagi. Bangle. Bangle banget sih. Bang itu Tahu ya, kayak bumbu dapur sih Iya. apa ya? Bang Tole. Bangle. Pokoknya gitulah. Jadi nih, taruh di tasnya si Ayu. Apa ini, Bu? Buat jagain. Hah? Jagain? Ini udah taruh aja. Buat gua ambil aja, gua nggak bayar ngomong, gua ambil aja. Gua di jalan mikir, jagain apa ya? Gua jalan net.
Gue bingung belum gue buang. Sebenarnya kalau masih bisa disimpan mah ya taruh aja. Kecuali ini yang kita percayain dong. iya kalau jangan percaya tapi taruh aja. Kecuali misalkan nih bawa nih kulkas 2 pintu masukin ke tas. Itu nggak masuk akal. Dalamnya ada gajah. Lu kan aja. Keluarin dulu atau gimana? Itu gue kayak maksudnya kayak gue pikir, oh tahu jagain ada Allah lah gue. Gue tahu deh maksudnya ke situ. Iya. Cuman gue pikir udahlah, gue buang. Tapi gue ya Cium ya, gue heran nih gini ya, sama anak-anak sekarang gitu kan. Mitos orang dulu nggak percaya gitu kan, banyak nggak percaya. Terutama ya Gen Z, ya kita lah milenial, Gen Alpha. Mitos nggak percaya, tapi ramalan bulan percaya. Ya misalnya Ramalan bulan ramalan zodiak, bukan bulan. Ramalan Itu gue zodiak. paling enggak. Misalnya Gemini, orangnya gampang bad mood, orangnya mood-moodan, Nggak cocok sama Capricorn. Begitu lu dekat sama orang nih, dia Capricorn, gue Gemini nggak cocok. Makanya gue heran karena gini. lu nggak percaya gitu sama hal mitos, sama peramal bintang. Kalau sependek yang gue tahu tentang ramalan atau tentang zodiak kayak gitu, sependek yang gue tahu itu adalah hasil dari data yang berulang. Ada yang diulang ya. Ya, contoh misalkan orang yang lahir di bulan ini rata-rata seperti ini di tahun kelahiran segini karena saat itu misalkan zamannya lagi seperti ini gitu. diambil. Kan jadi banyak-banyak faktor. Jadi data-datanya. Terus ada juga yang berulang, contoh ramalan. Nih nanti di bulan ini akan ada banjir atau apa. Ya karena misalkan dari zaman dulu per 15 tahun misalkan contoh ya. Per 15 tahun itu akan banjir di daerah ini. Per ini ya dari data itu. Itu gue pernah Itu dia, makanya nih tadi. Makanya gue nggak sama sekali gue nggak percaya zodiak. sama ini Cong. Enggak, sebab gue Leo kan. Sama Di Leo, ya kan lu mau gue Leo kan. Sebab di Leo tulisannya jangan percaya zodiak. Iya. Oh iya. Makanya gue nggak percaya. Sama ini Cong, gua nggak percaya nih, maksudnya perkataan orang-orang pintar gitu kan. Tapi gua ngalamin Cong. Orang-orang pintar apa? Oh, orang-orang yang berilmu gitu. Ya berilmu lah. Bukan berilmu, apa, punya ilmu spiritual gitu. Nah, Gua pernah Cong ngalamin tuh, itu kejadian nyata. Dulu bokap gua kehilangan dompet kan, dompet. Larilah bokap gua ke salah satu kiai. Nah, gua anterin bokap gua ke sono. Si kiai itu bilang, "Gas, iya mah, engke ge balik dompetnya." Udah, ntar juga itu mah balik dompetnya. Bilang gitu. Kiainya tuh. Udah gue pulang lagi dong sama bokap gua. Bokap gua risihnya kan karena ada surat-surat kayak STNK, KTP. Uang mah nggak seberapa lah tuh, buat 200.000 gitu kan. Nah dapat seminggu Cong. Bener Cong, dompet itu balik, ada yang nganterin di rumah. Ada yang nganterin. Gue lagi nonton TV, ada yang orang assalamualaikum. Gue kira siapa kan? Dia kenapa bang? Nih dompet. Saya nemuin dompet ini di danau. Cuman emang saya nemuin nggak ada isinya. Cuman saya lihat surat-suratnya sih masih ada semua. Cuma dicek lagi. Gue cek semua kan, gue panggil bokap gue, bener tuh masih ada STNK, KTP, SIM, surat-surat bokap gue lah di dompet itu, bener masih lengkap. Tapi lu percaya nggak Cong, kalau misalnya ya kita naik gunung gitu kan, atau kita pergi ke tempat inilah apa pesugihan gitu, kalau sajiannya kita makan, ada efeknya nggak Cong? nggak ada. Ada. Bukan, enggak. Ya tergantung, kalau memang itu sajiannya udah lama bisa mules. Iya sih bener. Tapi kan itu tergantung tergantung sajiannya itu untuk orang ibadah kah atau untuk pesugihan kah gitu. Biasanya kalau orang untuk pesugihan tuh biasanya ya ada menyanyi-nyanyi. Ikutin. Iya, ya tergantung kalau kita makan itu udah basi mah. Ngaruh ke kita ya. Pasti kalau orang yang percaya itu, jadi lu habis makan saja nih, yang udah katakanlah udah lama udah basi, lu makan, balik nih kalau ke kampung, gue sakit perut nih, gue sakit perut, kenapa lu? Sakit perut gue, gara-gara lu makan apa? Salah makan kali. Ya tuh makan sajian yang di pohon itu. Wah, bener lu yang punya, yang nungguin marah lu. Lu kalau lu datang ke orang yang percaya begitu, pasti ngomongnya setan yang ada di situ marah karena sajiannya itu. Padahal kalau kita mundur lagi ke belakang, Sajiannya udah yang lu makan itu sajian yang udah basi. Iya, Wajar dong, perut tuh meresponnya begitu. Iya. Karena pencernaan adalah otak tuh. Sama ini Kalau Cong. kedua, Sama ini Cong, kalau dibilang orang masuk ke hutan, ke gunung, nemu genderuwo lah, nemu setan. Tapi, kenapa kalau misalnya hutan itu ditebang, digundulin, genderuwonya sama setan-setan yang gak nyamperin ya? makanya Kayak sekarang nih ya kan, yang lagi Ya dia rame. takut lah.
Pak, kan si genderuwonya kan malam hari. Jadi kalau pas dia siang, wah nggak bisa nih. Gue lagi keadaan nggak ada tugas nih di hutan. Dia terbangnya masih siang nih. Iya sih, tapi kalau gua ya pribadi lebih takut tuh gua kalau sama istrinya dia tuh. Istrinya itu udah pulang tuh. Balik. Domelin sama dia. Balik. Domelin. Domelin, tak gece tak. Bangun. Domelin lu. Buruan.